Ya, halo. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang bagaimana cara untuk merekrut karyawan Anda untuk yang pertama kali untuk usaha kuliner. Karyawan itu bisa bikin usaha bangkrut kalau misalkan kita itu rekrutnya salah dan juga bikin peraturannya juga salah. Jadi yang pertama Anda itu harus punya tujuan ya. Anda rekrut karyawan itu untuk apa? Kalau Anda rekrut karyawan itu cuma untuk agar pekerjaan Anda ringan, ya Anda salah ya. Kalau misalkan Anda ringan, karyawan akan meringankan usaha, akan meringankan pekerjaan Anda. Tapi dia ya cuma meringankan saja ya, cuma meringankan pekerjaan Anda, tapi dia nggak bisa membuat usaha Anda berkembang. Jadi untuk tujuan Anda harus rubah dari meringankan pekerjaan Anda itu jadi memuaskan konsumen. Jadi tujuan perekrutan karyawan itu adalah untuk memuaskan konsumen. Jadi bukan untuk meringankan Anda. Kalau misalkan cuma meringankan Anda ya usaha Anda nggak bisa berkembang. Bagaimana caranya cari karyawan yang bisa untuk memuaskan konsumen? Itu yang pertama ya. Karena kalau misalkan karyawan pertama itu biasanya adalah karyawan yang masak atau yang langsung berhubungan dengan konsumen. Langkah pertama adalah cari yang bisa masak dulu. Nggak harus pinter ya, yang penting bisa masak dasar. Mungkin bisa mbak-mbak atau mas-mas atau siapapun pokoknya yang bisa masak. Kemudian pastikan dia itu cekatan. Itu yang penting. Dan juga menjaga kebersihan. Karena kalau misalkan di kuliner, kebersihan itu sangat penting. Dan kesalahan saya dulu ketika cari karyawan untuk kuliner itu adalah dia nggak terlalu bersih-bersih gitu kan. Yang pertama bener, tapi yang kedua itu nggak bersih gitu kan. Jadi cari yang bener-bener mereka itu suka bersih-bersih, cekatan kayak gitu. Kalau misalkan lokasi usaha Anda itu bersih, otomatis juga nanti pelanggan yang datang itu juga akan lebih puas ya, lebih nyaman untuk makan di tempat Anda. Hal kedua yang harus Anda lakukan adalah Anda harus membuat sebuah peraturan untuk karyawan Anda. Di mana peraturan tersebut itu fungsinya adalah untuk mengeluarkan karyawan. Jadi peraturan itu tujuannya untuk mengeluarkan karyawan. Kalau misalkan dia nggak perform, dia performanya jelek, keluarkan. Dan itu bisa dituangkan di peraturan. Sebagai orang Indonesia, dan khususnya orang Jawa, kita itu sungkanan untuk bisa mencat orang. Jadi kita butuh alasan yang kuat untuk bisa memecat seseorang yang nggak bisa perform. Dan solusinya adalah dengan membuat peraturan yang ketat, di mana kita itu bisa memecat orang hanya karena dia nggak perform. Jadi sejak awal, si karyawan langsung kita sodorkan, kalau kamu nggak perform, kamu memberikan makanan yang nggak layak dijual atau nggak layak konsumsi untuk konsumen, maka kamu akan kena resiko untuk dipecat. Yang kedua, kalau misalkan ada konsumen yang komplain, yang WhatsApp kita, kemudian dia bilang komplain ada masalah di makanannya, konsekuensinya kamu bisa dipecat. Tentunya nggak langsung dipecat, mungkin akan diberikan peringatan. Tapi peringatannya cuma sekali 2 kali, setelah itu pecat. Jadi sangat-sangat penting untuk menjaga kualitas makanan. Karena apa? Karena yang bisa bikin usaha Anda terus berjalan itu adalah kualitas makanan Anda, insya Allah ya. Jadi tugas usaha itu cuma 2. Yang pertama adalah mendatangkan pembeli, yang kedua adalah mempertahankan pembeli. Untuk mendatangkan pembeli, Anda bisa beriklan, bisa membuat warung yang bagus, bisa membuat banner yang bagus. Tapi untuk bisa mempertahankan pembeli, itu kualitas produk Anda itu harus bagus. Usaha kuliner di tahun pertama itu bisa berjalan hanya dengan mendatangkan pembeli. Tapi kalau misalkan sudah lompat ke tahun kedua, usaha kuliner itu berjalan dengan adanya konsumen yang baik lagi. Konsumen tetap. Jadi tahun pertama itu cuma dari orang yang datang. Tahun kedua itu adalah dari orang yang kembali untuk beli di tempat Anda. Jadi kalau misalkan di tahun kedua Anda nggak punya orang-orang yang balik ke tempat Anda, ya otomatis kemungkinan usahanya akan bangkrut karena nggak ada orang yang kembali. Dan kuncinya ada di produk. Jadi pastikan buat peraturan untuk karyawan Anda, kalau dia memberikan makanan atau masakan yang nggak layak untuk dijual, resikonya bisa dipecat. Itu adalah yang paling penting. Dan untuk tambahan, kalau misalkan Anda ingin membuka usaha pertama Anda atau mungkin ingin membuka cabang pertama Anda, dan Anda ingin usaha Anda itu ramai dari awal, Anda bisa mengikuti pelatihan saya tentang bagaimana cara memilih lokasi usaha yang potensinya itu bagus. Link ada di deskripsi.